Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Adik Anxiety, channel khusus membahas seputar asam lambung, psikosomatis, dan anxiety disorder. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti channel saya ya, atas dukungannya. Yang belum silahkan subscribe, like, and share ya, agar saya juga bisa terus bersemangat men-sharing pengalaman saya tentang anxiety dan psikosomatis ya. Saya bukan dokter, saya bukan ahli kesehatan ya. Ini berdasarkan pengalaman saya ketika saya menderita anxiety dan psikosomatis bertahun-tahun ya. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan membahas jangan takut sensasi fisik gitu ya. Mungkin saya udah beberapa ya dan menyinggung-nyinggung di video ya. Sensasi fisik ini memang sangat berpengaruh sekali sama mental kita, batin kita, perasaan kita gitu ya, agar kita tuh tidak merasa cemas, merasa ketakutan gitu ya. Mungkin dengan video ini saya bisa membantu teman-teman mengurangi rasa cemas, rasa takut itu ya. Terima kasih. Oke. Orang yang kena anxiety dan psikosomatis ya, itu sangat menakutkan mungkin ya bagi yang belum tahu ilmunya, caranya gitu. Saya dulu juga gitu, bertanya-tanya pada diri sendiri, pada dokter, saya sakit apa gitu, asam lambung apa, kok rasa cemas, takut denger ini, deg-degan denger yang seram-seram, deg-degan kayak gitu kan. Saya juga nggak memungkiri gitu, ketakutan itu memang yang sangat tajam ya gitu ya. Bahkan ke kamar mandi pun saya dulu ditemani kayak gitu ya. Oke. Jangan pernah takut sensasi fisik ya. Yang pertama itu orang pasti kalau lagi sensasi fisik ya, entah itu perut, pusing apa, itu nggak terlepas dari takut mati ya. Makanya orang yang sensasi fisiknya mungkin sakit, mungkin ngilu terus kan, jadi kepikiran, wah nanti sakit gini gitu, nanti saya mati kayak gimana gitu ya. Saya tekankan lagi, mati itu hanya Allah yang tahu. Kita nggak bakalan tahu kapan kita meninggal, kapan kita sakit itu ya. Nggak usah merasa ketakutan gitu ya. Memang takut, tapi kita bisa mengelola pikiran, rasa cemas kayak gitu itu dengan pelan-pelan ya. Saya dulu juga gitu, dengerin gitu mentor-mentor di YouTube yang pengalaman yang cocok dengan saya gitu. Saya dengerinnya juga yang baca-baca itu juga yang memang saya alami. Kalau yang enggak ya saya nggak akan nonton, yang ada praktekannya gitu. Nah itu yang pertama, kepikiran takut mati ya. Jadi nggak usah mikirin mati itu udah takdirnya Allah, nggak ada yang tahu kan ya. Maka kalau kamu keinget nggak mikirin mati, takdir Allah, otomatis rasa cemas takut itu akan berkurang kayak gitu ya. Terus yang kedua, pasti akan berpikiran penyakit berat gitu ya. Yang kan dosanya kok penyakitnya nggak sembuh-sembuh, terus perutnya ada yang jalan, pinggangnya sakit, mata pandangan buram, sakit apa gitu kan. Pikirannya pasti berpikiran sakit yang berat-berat, padahal itu tidak sakit, itu tidak kenapa-kenapa, itu cuman sensasi aja gitu. Orang psikosomatis dan anxiety disorder kayak gitu ya. Ya nggak usah mikirin penyakit berat, bawa relax aja ya. Itu semua hanya sensasi dan ilusi pikiran, permainan pikiran kayak gitu ya. Terus yang ketiga, kepikiran bisa sembuh apa enggak kayak gitu ya. Pasti kapan gitu aku sembuh, kapan enggak penyakit ini disembuhin, udah ke dokter, kemana ke dokter, terapi apa enggak sembuh-sembuh kayak gitu ya. Memang
Kalau kita terus ke dokter nggak bakalan sembuh-sembuh. Ya, lebih baik ya kalau saya dulu memutuskan, saya udah ke dokter kemanapun saya udah memutuskan oh nggak ke dokter lagi. Ya, itu kalau anxiety disorder nggak usah mikirin kapan sembuh kapan nggak, kita perbaiki aja pola makan, pola pikir, tidur yang baik, ya nanti juga sembuh ya dengan terapi-terapi wirid zikir kayak gitu ya. Itu yang bisa. Yang ketiga, bisa sembuh apa enggak ya, nggak usah dipikirin bisa sembuh enggak, pasti akan sembuh ya tuh. Terus yang keempat, kapan sembuhnya gitu ya, pasti mikirkan lagi kapan sembuhnya, kapan sembuhnya ya. Semua orang tuh beda-beda, ada yang 6 bulan sembuh. Saya pertama kali kena saya 6 bulan sembuh, saya bisa kemana-mana pakai motor ke Jakarta lagi gitu, nggak rasa cemas rata itu nggak ada ya. Itu. Kapan kita sembuh setiap orang beda-beda, tergantung kondisi fisiknya, tergantung kesehatan mentalnya gitu. Kalau memang masih ringan sih pasti cepat sembuh gitu, tapi kalau yang udah kedua kalinya gitu ya, saya tuh pasti agak lama, butuh waktu. Saya aja udah 4 tahunan, 3 tahun 4 tahun ya tuh, tapi pasti akan sembuh ya. Beda-beda kondisi orang kapan sembuhnya gitu ya. Terus ketika sensasi muncul pasti akan takut mati ya, itu semuanya kayak gitu pasti ya. Nah ini itu semua masalah yang kamu timbulkan itu kan yang ada di pikiran, itu semua yang di pikiran tuh hal-hal buruk gitu loh yang kamu pikirkan tuh pasti memori saat awal sakit sampai belum sembuh juga, itu kan memorinya trauma, terus sensasi fisik, mikirin penyakit, mikirin pekerjaan, mikirin biaya berobatnya kayak gitu kan. Nah itu semua tuh pikiran yang terlalu banyak penuh kayak gitu ya. Makanya kita belajar mengosongkan, merestart lagi, kita hapus dulu semuanya hal yang masa lalu itu kamu hapus dulu, restart dulu, bersihkan ya. Dengan kamu kena anxiety itu waktunya kamu untuk membersihkan pikiran-pikiran yang kotor ya. Kamu belajar dengan ikhlas ya, banyak istighfar, wirid, sholat 5 waktu, puasa ya. Saya dulu juga belajar puasa Senin Kemis sholat tahajud gitu, semua kamu lakukan, mendekatkan diri sama Allah ya. Insya Allah gak usah ke dokter, gak usah kemana-mana juga pasti akan sembuh ya. Sugestikan dengan kata-kata kesembuhan, saya udah pernah bikin videonya ya. Istilahnya kayak mengafirmasi gitu dalam pikiran kita, saya sembuh, saya sehat, saya kuat ya. Insya Allah pasti akan cepat sembuhnya ya. Jadi nggak usah mikirin banyak sensasi-sensasi itu ya, kita cuekin aja lah, itu mah sensasi biasa ya gitu. Yang sebelumnya kan sensasi pinggangnya sakit bener, itu kan kamu jadi cemas. Memang sebelumnya kan kejadian lagi kan tidak apa-apa, makanya pas kamu mungkin hari itu juga lagi sakit, belajar wah tidak apa-apa, kemarin juga nggak masalah gitu, sekarang juga pasti akan baik-baik saja ya, nanti juga akan sembuh kok ya. Yang penting pola makannya harus dijaga, terus tidurnya jangan begadang, terus makannya juga sedikit-sedikit ya, jangan terlalu banyak nafsunya kayak gitu, perlahan-lahan lah, insya Allah pasti akan sembuh ya. Terima kasih, semoga video ini menjadi wasilah kesembuhan buat teman-teman kayak gitu ya. Saya juga minta dukungannya agar channel ini banyak viewernya gitu. Ketika saya 2 bulan gak upload ternyata turun gitu ya, jadi viewernya 100 aja itu kayaknya berat. Saya mohon bantuan teman-teman untuk tonton video saya sampai habis ya, soalnya di terakhir lah biasanya itu intinya kayak gitu ya Kak,
Maka jadi kalian tuh paham gitu apa yang saya terangkan, apa yang saya jelaskan gitu. Kalau nggak paham ya silahkan komen pertanyaan di bawah atau masuk grup gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.